Oke, ngeliat abis itu satu kamera perkenalan masing-masing. Gondowangi atau nanti Mbak Elsa nanya lagi? Bolak-balik. Oke, kakak tinggal menghitung hari ini bulan November. Iya. Lagi nih ya Pak ya. Halo KPMers, kembali lagi di podcast SKPM dan kali ini bersama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo. Jadi kenalin, aku Haidar Nurafi Sudianto dari SKPM 61 yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Nah, teman-teman, kalau biasanya kita sering dengar keluhan mahasiswa soal kuliah yang padat dan organisasi yang bikin keteteran, di episode kali ini kita bakal ngobrol nih sama seseorang yang justru membuktiin kalau akademik dan organisasi itu bisa jalan barengan. Nah, mahasiswa ini memiliki IPK terbaik di SKPM, Kepala Relasi MPKMB, dan Relasi SOC. Terpilih juga sebagai Duta IPB Batch 11 2025. Nah, mulai kita kenalan kali ya. Halo Kak Fauzan. Halo, Gimana Aida. nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, cuman mungkin lagi pilek dikit kali ya. Lagi Wajar. musim, ya pancaroba kali ya. Mm-mm. Semoga tetap sehat semua ya. Amin. Teman-teman KPMers juga sehat selalu, jangan sampai sakit kayak Ya, Kak Fauzan. betul. Oke, makasih banget ya Kak udah nyempetin waktunya main-main ke ruang multimedia ini, KPM ini, terus bisa ngobrol-ngobrol mungkin kali ya di waktu yang padat banget. Biasa aja. Padat Waktu dikit. yang padat banget soalnya kalau dilihat-lihat kayaknya aktivitasnya nggak sedikit ya. Cukup ada atur lah. Organisasi iya. Ya, Panitiaan panitia iya juga. lagi juga. Ya betul. Nah, jadi penasaran gak sih kayak mahasiswa pengen tahu nih sebetulnya kuncinya apa sih buat jadi mahasiswa yang intelek ini gitu. Oke. Berarti emang dulu nih Kak Fauzan emang udah aktif gitu ya dari masa-masa sekolah deh. Kayak jujur kalau dari masa sekolah dulu SMA ya, Mm-mm. alhamdulillahnya udah cukup aktif ya, karena dulu juga alhamdulillah berkesempatan juga diamanahi jadi ketua OSIS waktu SMA, dan gak hanya ketua OSIS juga, lanjut lagi tuh ke Forum OSIS Jawa Barat sebagai wakil ketuanya. Dan memang apa ya, bisa dibilang dari SMA udah workaholic banget gitu ya. Jadi apa aja dicoba, tapi walaupun ya dulu sih minusnya karena baru-baru ke dunia organisasi ya, memang dulu akademik masih kayak tantangan banget tuh, belum kayak sekarang kayak gitu. Oke, berarti emang dari dulu udah ngemban amanat yang dari sekolah amanahin nih. Ya, Keren betul. banget sih. Ya. Jujur keren banget. Alhamdulillah. Terus boleh diceritain gak sih organisasi yang pernah diikutin dari awal banget masuk kuliah sampai sekarang nih? Oke. Kalau dari kuliah awalnya kan sebenarnya dari dulu juga sebelum masuk kampus juga udah tahu tuh ada yang namanya ISEC. Dan di awal banget semester 1 itu mulai ada tuh kayak dulu kan sekarang juga ada di pelataran Agrimar tuh. Iya. Yang tentang apa ya, ibaratnya promosiin lah organisasi UKM dan salah satunya adalah aku nemu UKM ISEC gitu. Dan pada saat di awal banget pas tahu background ISEC tuh ternyata organisasi tingkat internasional dan basisnya juga kepemimpinan, akhirnya aku coba daftar dan itulah menjadi salah satu ibaratnya rumah ya, rumah organisasi aku di semester 2 dan semester 3 awal waktu di PKU transisi ke departemen. Dan udah itu setelah ngejobain ISEC ya, kan kebetulan cuma setahun doang sih, karena aku merasa ya udah cukup lah ya untuk di organisasi situ. Dan aku situ mulai transisi tuh yang dari organisasi jadi ibaratnya job serabutan kasarnya lah ya. Jadi lebih ke prefernya panitiaan. Kayak di semester awal juga aku ke panitiaan, ikutan AGSN, Agri Simfoni, terus jelajah IPB juga dulu dari Birkom, sekarang berubah kan jadi DKKP, terus lanjut lagi ke MPKMB. Jadi emang serabutan sana sini terus, tapi memang kalau misalkan ya lanjut lagi sebenarnya itu ala organisasi tapi lebih ke lembaga kali ya, SOC gitu, atau Student Orientation Committee dari Ditmawa. Dan ya kurang lebih seperti itu perjalanan organisasi aku. Dan mungkin nanya juga ya, sempat nyentuh ini nggak sih Ormawa atau BEM atau enggak Hima gitu ya. Sebenarnya dulu pernah ada minat gitu kan, cuman aku rasa aku pengen dapat lebih nih gitu, pengen dapat lebih dan relasinya lebih luas gitu ya, nggak hanya satu departemen atau fakultas saja. Jadi aku lebih memilih untuk di luar kayak gitu. Oke, tapi sempat ini nggak sih waktu awal-awal banget masuk PKU tuh ikut ini nggak Pamaung? Nah, Kak Fauzan ini sebetulnya mahasiswa asli Bandung ya, bener betul, ya? Bandung ya. Boleh nggak sih Oke. waktu itu ikut Pamaung?
Ikut Pak mau ikut dulu ada yang namanya kan di IPB itu ada semacam dulu tuh namanya canvassing ya atau ibaratnya IPB Goes to School atau sekarang berubah jadi exploring kan. Jadi ibaratnya itu tuh kayak program dari omda-omda yang ada di IPB untuk memperkenalkan IPB di daerahnya masing-masing. Dan memang secara fun fact juga ya omda itu kan salah satu rumah pertama juga kan. Kita bingung nih masuk kampus baru IPB kita masih harus kemana? awam Ya masih awam, yang paling dikenalin di awal pasti omda dulu. Dan memang kalau di omda sendiri untuk saat ini aku nggak terlalu aktif banget di Omda karena itu ya Omda kan biasanya kontribusinya tuh di Genus gitu kan atau di exploring tadi. Jadi aku memang dulu awal-awal update-nya tuh atau rajinnya tuh pas lagi exploring aja waktu itu jadi panitia di Bandung gitu. Panitia tryout dan juga exploring di Bandung kayak gitu. Jadi ya memang Omda ini ya kontribusi besarnya menurutku di awal-awal dan setelah berjalan ya Omda itu jadi identitas aja lah bos aku dari Bandung gitu. Oh, iya. Hebat banget. Nah, faktanya teman-teman, Kak Fauzan ini kasol aku. Betul, ini dia sama aku Jadi juga. sekarang ketemu lagi dengan kesibukannya yang luar biasa. Alhamdulillah nyempetin Alhamdulillah. waktunya juga. Alhamdulillah. Hebat banget, jujur. Ya, luar biasa. Keren. Ya. Terus lanjut ya. Ya, boleh. Sebelumnya apa sih yang bikin kamu semangat banget buat aktif di kegiatan ini? Atau ini emang passion Kak Fauzan sendiri? Oke, kalau kenapa ditanya aktif ya sebenarnya passion iya sih karena dari SMA juga mungkin udah ada tanda-tanda bahkan dari SMP juga dulu pernah jadi amanahin juga jadi ketua pelaksana event gitu kan. Jadi memang ibaratnya aku bisa bilang kenapa bisa aktif kampus ini luas banget sih menurut aku ya. Gak hanya ranahnya organisasi atau kepanitiaan atau kayak hal-hal kayak gini nih kayak multimedia SKPM kan teman-teman bisa belajar tentang permultimediaan, podcast dan semacamnya. Jadi sebenarnya kampus tuh menurut aku adalah ruang untuk kita nih mahasiswa bereksplorasi gitu dan itu salah satu alasan kenapa aku aktif karena aku pengen banget nih manfaatin banget ya ibaratnya kita udah bayar UKT kita udah ibaratnya susah-susahan dulu tes masuk IPB pas udah masuk masa cuman kuliah kelas doang gitu kan kupu-kupu doang ya pulang gitu. Ya minimal kan ada sesuatu yang kita dapat. kita dapat dan kita cari tahu bahwasanya dan memang aku jujur kampus itu dunia yang sangat luas banyak banget peluang yang bisa kita dapat apapun itu nggak sekecil kepemimpinan doang hard skill soft skill dan apalagi dunia kerja nanti kan kita makin banyak saingan ya dan satu-satunya cara untuk menguji kita biar nanti itu ibaratnya punya kualitas adalah kita manfaatin banget waktu di kampus dan itu mungkin salah satu aspek kenapa aku bisa bilang aktif ya aku manfaatin aja nih waktu aku di kampus sebelum nanti lulus kan kadang orang bilang ada yang bilang kalau udah masuk kuliah enakin banget enjoy aja waktu kuliahnya tapi enjoy waktu kuliah juga jangan kuliah doang gitu kan manfaatin juga cari peluang-peluang yang lain kayak gitu. Sayang ya waktunya kalau kuliah doang karena udah bayar UKT mahal-mahal. Iya betul. Dapatnya belajar doang di kelas. Sayang. Ya. Tapi tadi makanya di awal kan kamu bilang tadi ada juga tantangannya itu di balance gitu kan sama akademik kayak gitu. Sering banget nih kalau misalnya kita lihat Kak Fauzan dikit-dikit Kak Fauzan tapi maksudnya relasi lagi kan. Emang minat besar di situ atau passion kah? Ada nggak sih kayak ketertarikannya atau selinearnya sama SKPM sendiri? Oke, betul. Sebenarnya sejujurnya SKPM ini bukan jadi tujuan satu aku prodi untuk perguruan tinggi ya karena dulu aku sebenarnya anaknya suka banget sosial tapi sukanya lebih ke ekonomi kayak manajemen atau agribisnis semacamnya. Cuma nggak tahu kenapa mungkin alam mengarahkan aku ke sini ke SKPM dan setelah aku di awal-awal gitu kan di PKU kan kenal sosiologi terus kenal juga PMSDA apalagi udah masuk semester 3 kan kamu juga semester 3 ya udah mulai dikenali tuh peminatan di KPM penyuluhan komunikasi terus kayak sosiologi pembangunan desa terus dan semacamnya dan aku lebih paham bahwa ternyata lama kelamaan tuh yang dari tadinya nggak tahu jadi tahu terus jadi cinta gitu. Alhamdulillah juga selaras gitu dengan track record aku dari awal kan kalau ikutan kepanitiaan di PB tuh aku ikutnya tuh di Humas ya hubungan masyarakat atau PR atau sekarang udah bertransformasi juga jadi relasi dan mungkin bisa dibilang alhamdulillahnya aku sekarang lagi di program studi yang fokusnya ke komunikasi dan juga ya hubungan masyarakat gitu pengembangan masyarakat dan alhamdulillah juga track record pengalaman aku semuanya itu berkaitan dengan jalan Humas jadi antara akademik gitu antara ibaratnya antara junjungan akademik dengan praktek lapangan itu setara dan lama-lamaan jadi saling berkesinambungan akhirnya itulah jadi passion dan makanya sampai sekarang memang kalau aku nyari oportunitas gitu nyari peluang itu milihnya yang berkaitan dengan hubungan masyarakat atau relasi atau manajemen stakeholder dan semacamnya kayak gitu. Berarti udah nemu nih ya kuncinya udah ketemu nih. Alhamdulillah kuliah nyaman, praktek di lapangannya nyaman jadi kayak udah tinggal jalanin terus dan perdalam aja gitu. Udah enak, udah ketemu kuncinya di awal tinggal ngejalaninnya ya. Betul. Oke, lanjut nih. Nah, kalau kita tahu kan Kak Fauzan ini belum lama lolos dari Duta IPB. Alhamdulillah lolos ya. Terus seleksinya kayak gimana sih sampai bisa
lolos sampai sekarang ini. Oke. Itu emang sangat iseng-iseng nyoba daftar atau emang udah niat nih semester 1 nih ngelihat IG duta-duta pengen cobain gitu atau emang gimana nih, atau emang iseng doang? Mungkin dimulai dulu dari why-nya dulu ya, kenapanya gitu ya. Karena sebenarnya aku udah tahu duta, udah deket juga dengan dunia duta tuh sebelum masuk IPB sejujurnya. Jadi dulu waktu SMA kan aku juga alhamdulillah ketos dan tahulah ada yang namanya program IPB OSIS Fest. Itu tuh salah satu program yang ibaratnya dikelola oleh kakak-kakak duta dulu, dan itulah pertama kali aku kenal duta. Dan sejujurnya yang buat aku ingin masuk IPB adalah duta itu sendiri gitu. Bahwasanya duta ini memperkenalkan ternyata ada prodi-prodi ini, dan ibaratnya dulu kan sebagai anak SMA jujur aku ngelihatnya wah IPB mah ya udah bertani, kotor-kotoran, atau bahkan kayak ada stigma IPB itu kan perbankan gitu kan gitu-gitu. Tapi duta-duta dulu yang waktu aku SMA dikenalin bahwasanya gak sesempit itu gitu, dan disitulah mungkin salah satu alasan why sebenarnya lebih ke kayak panggilan pengabdian aja sih, bahwasanya kakak-kakak duta dulu itu udah ibaratnya berjasa sih buat aku untuk melanjutkan studi pendidikan tinggi aku di IPB, dan aku juga pengen gitu buat ibaratnya menjadi sebuah sumber informasi, sumber inspirasi buat adik-adik kita kelas 12 atau SMA yang sekarang gitu ya, untuk bisa melanjutkan di IPB. Karena ya ibaratnya aku bisa bilang IPB tuh ya bukan sekedar kampus aja, apalagi udah bertransformasi kan sekarang dari institut jadi university juga, udah ada program studi baru FK dan semacamnya. Dan itulah mungkin alasan kenapa di awalnya aku sebenarnya bisa dibilang kalau secara singkat daftarnya itu emang iseng-iseng, karena sebenarnya aku juga ada skeptis dikit ya. Ada insecure dikit karena kan setiap lihat track record duta tuh ibaratnya iya kayak tinggi banget kan, kayak harus bisa public speaking depan umum banyak, MC, terus kayak harus bisa pokoknya wow banget lah setiap acara ada gitu kan. Nah, awalnya insecure kayak gitu, tapi ya udah isengnya tuh lebih ke iseng kayak aku iseng tapi aku ada backup atau ada ibaratnya ada tujuan yang tadi sebelumnya, yang ibaratnya aku bilang mulia lah, yang tujuan mulia tersebut ya alhamdulillah aku kan selalu prinsip kalau niatnya baik insyaallah hasilnya baik. Ya udah aku cobalah daftar. Awalnya kan kalau secara seleksi ya sebenarnya jujur bisa dibilang panjang ya. Seleksinya itu mulai dari April gitu kan, pemberkasan hingga kemarin gala show-nya itu terakhir di awal September kan. Terus kayak awal tuh pemberkasan, kita upload CV, transkrip, karena sebenarnya duta tuh bukan hanya bisa ngomong doang sebenarnya atau bisa nge-MC doang, tapi emang nilai juga dilihat, transkrip akademik juga diupload. Terus udah itu kan upload Tweetbone, terus nanti adalah namanya stage awal atau first impression test. Nah itu tuh isinya tuh kita tuh dites kayak bukan UTBK ya, situ baik. Pokoknya tes inilah di exam gitu, di exam IPB tentang pengetahuan IPB, ada beberapa pengetahuan umum. Terus kita juga dites wawancara awal, kayak dilihat apa alasannya memilih duta dan semacamnya. Terus udah kan pengumuman, lanjut lagi ke tahap talent show. Jadi di situ memang seperti yang kamu tahu ya, duta tuh talentnya tuh beragam ya, ada yang bisa bela diri, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa apapun itu banyak, dan itu dites di situ. Dan itu kayak kita sebagai duta ibaratnya disuruh untuk unjuk gigi lah ya, unjuk gigi ya untuk talent kita. Sudah itu pengumuman lagi. Nah ini menurut aku fase yang deg-degan banget, karena ini ada namanya fase dekan series gitu. Itu tuh wawancara sama pimpinan fakultas masing-masing. Waktu itu aku kebetulan wawancara sama Pak Sofyan juga, dan ya itu lumayan sedikit menegangkan ya. Isi materi wawancaranya juga bukan kayak lebih ke bukan ke akademik atau pengetahuan, tapi lebih ke kayak mental gitu, kayak diuji kenapa milih duta, kenapa harus duta dan semacamnya gitu, kayak mendalam banget why-nya. Nah udah dekan series masih panjang lagi, ada namanya penugasan lah ya, kayak ada kan penugasan inovasi, terus penugasan kemarin juga tentang daerah asal IPB Diversity. Terus udah akhirnya di wawancara akhir kan, final interview itu interview bareng beberapa pimpinan dari IPB kayak Direktorat Kemahasiswaan, terus DKKP juga. Intinya kayak itu memperdalam aja sih kayak motivasi kami gitu ya sebagai calon duta. Terus akhirnya pengumuman di gala show gitu. Gala show tuh ibaratnya acara puncak, setiap calon duta tuh menampilkan talent yang sudah persiapkan. Terus ya udah di akhirnya ada pengumuman. Dan ya panjang jujur, tapi alhamdulillahnya sejujurnya selama prosesnya ibaratnya enjoy banget gitu ya, karena apalagi kakak-kakak duta sekarang batch 10 kan, itu sangat welcome, sangat mau banget ibaratnya menganggap kita sebagai adik-adik mereka. Dan selama proses juga walaupun banyak tantangan, tapi jujur sangat-sangat worth it gitu ya, walaupun ya ada sedikit capeknya gitu, gak sedikit sih, banyak capeknya, tapi ya itulah banyak yang positif yang bisa diambil kayak gitu. Berarti ya kalau kita tarik kesimpulan dari awal banget
itu udah jadi duta, itu udah jadi motivasi banget nih buat Kak Fauzan berarti. Iya betul. Bahkan sebelum dari IPB masuk IPB tuh udah tahu duta sih kayak gitu. Dorongan dalam diri susah ya emang. Ya gimana lagi Emang ya? bakat Emang mungkin. iya panggilan, kadang-kadang juga panggilan pengabdian. Oh aku harus melanjutkan nih gitu. Oke, kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya boleh. Di balik kesibukan Kak Fauzan nih, Kakak pernah ngerasa kayak burnout nggak sih? Kayak Oke. capek banget nih, udah gitu. Ya. Pernah nggak sih? Aku manusia ya. bukan robot juga, dan apalagi kita Gen Z juga identik dengan apa ya apa katanya generasi sandwich ya semacamnya, atau ibaratnya ya apalagi kita dulu awal-awal masuk kuliah tuh digaungkan banget terkait mental health ya. Tentunya terkait dengan burnout, pasti pernah burnout. Kenapa bisa bilang pernah? Karena aku sekarang alhamdulillah udah nemuin lah beberapa beberapa obat gitu ya, beberapa cara untuk aku mengurangi burnout. Jadi sebenarnya burnout tuh nggak bisa dihilangin sebenarnya, mengurangi. Makanya aku bilang tadi mengurangi. Jadi ada masanya burnout di mana ya aku bener-bener udah nggak tahu mau ngapain karena saking banyaknya input ya, atau ibaratnya masukan dari luar, lingkungan luar, kerjaan A, B, C, D, F, G, dan akhirnya ya udah. Saat itu juga ya bisa dibilang aku juga pernah nangis sejujurnya, nangis atas semua ini. Apalagi di sini kita kan ya aku Bandung sih ya, nggak jauh banget ya, maksudnya nggak ngerantau banget, mungkin beda sama teman-teman lainnya beda pulau. Cuman walaupun ya kita ngerantau beda kota dikit, tapi ngerasalah kesendiriannya, gak sendiri, nggak tahu harus mau curhat ke siapa, nggak tahu harus kayak gimana. Dan hal yang aku lakuin kalau udah terjadi burnout, ya udah aku nikmatin aja semua emosi itu, ekspresikan semuanya lah, ibaratnya mau nangis, mau marah, mau nulis. Kadang aku juga suka nulis memo gitu ya, kalau misalnya aku lagi bener-bener burnout, ya udah aku tulisin aja rasa kesal aku. Ibaratnya kalau mau ngomong kasar, tulis ngomong kasar di situ kan, kayak guguk atau apa pernah berarti ya? Pernah. Asalkan jangan ke orang lain. Nah, makanya itu negatifnya orang itu, makanya aku ngerasa kayak orang emosi itu harusnya bisa ditahan, tapi bisa di channel gitu kan, diarahkan ke lain. Nah, salah satu cara aku mengarahkan tuh dengan menulis. Kayak aku lebih baik emosi ke tulisan aku, kayak semua udah keluar semua nih, aku baca ulang. Dan aku ibaratnya di situ membaca tulisan aku sendiri itu sebagai dokternya gitu, kayak ibaratnya aku sebagai dokter ngelihat ada pasiennya ini misalkan, dia kayak gini ngeliat psikologi sendiri ya, psikologi sendiri kan, kayak ini. Terus aku kaitkan lah dengan pengalaman aku sebelumnya, mungkin kayak aku pernah nggak sih dulu ngerasain kayak gini, dulu kayak gini pernah deh, ternyata obatnya kayak gini. Ya udah aku tulis lagi solusinya. Jadi kayak pertama aku nulis dulu cerita aku, masalah aku apa, terus di ibaratnya di section kedua, di segmen keduanya aku tulis solusinya. Aku harus gini, kan kamu dulu pernah gini. Terus pas aku baca lagi ibaratnya apa ya, ngerasa itu tuh salah satu cara aku buat ngeluarin emosi dan mendapatkan jawabannya juga. Jadi nggak hanya sekedar berlarut dalam emosi itu gitu, kayak gitu. Karena jujur burnout di masa kuliah itu nggak bisa dihindari banget ya. Kita pasti punya tekanan lah, apalagi tekanan akademik, tekanan luar. Jadi cara-cara terbaik untuk ngatasin itu ya gimana caranya kita ya kenalan sama diri sendiri, gimana caranya kita mengatasi hal tersebut kayak gitu. Oke, Kak Fauzan, tadi kayaknya burnout tuh apa ya, udah banyak lah peralihannya. Kalau misalnya lagi stres nih, peralihannya ke sini, lagi stres lagi peralihan ke sini gitu ya, banyak banget opsinya ya. Betul, harus banyak. Terus mungkin kita lanjut kali ya. Kak Fauzan tuh ini gak sih pernah ngerasa kayak homesick parah begitu gak sih? Terus kalau misalnya pernah kayak ngatasin itu gimana sih? Oke. Ya sebenarnya ini rada gimana, karena kan homesick pun aku di Bandung ya, nggak terlalu jauh. Cuman pasti ada homesick sih, tadi aku bilang ya, karena di sini nggak di rumah, nggak deket sama keluarga gitu kan. Pasti ada rasanya homesick, dan juga mungkin ya kesepian, kesendirian gitu kan. Dan ya pasti kadang sih datangnya karena homesick itu tuh biasanya datang pas lagi sendirian. Biasanya tuh datangnya di weekend, kayak misalnya kalau lagi istirahat, lagi misalkan ya nggak lagi ngapa-ngapain banget, terus tiba-tiba kepikiran tentang rumah, dan ya udah jadinya kangen aja gitu. Kalau misalnya sehari-hari kan kuliah ya, terus beraktivitas, jadi nggak kepikiran tuh, nggak keinget. Cuma kalau misalnya buat ngatasin homesick ya sebenarnya karena kita udah era digital juga ya, udah ada teknologi yang namanya call gitu kan, video call atau voice call semacamnya. Pasti kalau udah rasa kangen ya sempetin banget buat video call gitu kan, sama keluarga, sama ayah, sama mama gitu kan. Terus ya udah ibaratnya layaknya interaksi sehari-hari, cuma bedanya lewat HP aja kayak gitu. Jadi ya itu ya cukup membantu juga. Dan pastinya walaupun ya dengan segala aktivitas dan kegiatan, sempetin juga ada tanggal untuk bisa pulang juga ke Bandung. Jadi ya walaupun ada homesick tapi masih bisa bisa teratasi lah, karena kan gak jauh banget gitu. Berarti masih bisa ngebagi waktu buat
ke keluarga kalau misalnya lagi homesick. Betul, harus banget sih karena ya baik lagi ya kan kita juga berjuang gitu di kampus ya buat orang tua kan, buat keluarga sendiri. Kalau misalnya kita terlalu fokus ke diri kita sendiri sampai lupain yang namanya rumah ya ngapain juga gitu kan kayak gitu. Ngejauh dari rumah ya malah ngejauh, malah nggak deket ya percuma gitu kan. Jadi sibuk sendiri gitu jatuhnya gitu. Karena emang banyak ya mahasiswa, apalagi mahasiswa baru yang kalau misalnya ngerantau nih terus ngerasa kayak homesick. Bahkan aku pun juga pernah ngerasain homesick, apalagi di masa-masa kayak PKO gitu kan. Semester kedua kan lagi gencar-gencarnya, walaupun emang aku kalau pulang deket sih ke Jakarta kan. Ya cuma tetap capek kan di jalan. Jadi solusinya benar kayak tadi kan, sekarang udah banyaknya video call bisa, telepon biasa juga bisa. Atau kadang aku juga sering sih kayak chatan sama keluarga gitu. Betul. Ya seminggu sekali lah seenggaknya. Tuh harus nyempetin waktu banget lah. Iya. Gitu. Apalagi kan minta doa ya, biasanya kayak minta doa kalau lagi mau tes UAS. Mah minta doanya. Terus kemarin juga aku pendaftaran duta kan selama seleksi, mah minta doa gitu-gitu ya. Wajib lah gitu. Ini aja aku podcast hari ini aja minta doa kok. Masya Allah. Nanti di grup keluarga. Nanti masuk kelas juga minta doa. Oke. Siap. Oke. Kalau misalnya dibalik kesibukan kakak Kauja nih, kan kayak padat banget, duta iya, organisasi iya, panitia iya. Terus ngejaga nilai Kaujan tuh gimana sih? Karena kakak Kaujan kan masuk ke daftar mahasiswa IPK terbaik. Ya, alhamdulillah salah satunya. Gimana tuh caranya tuh? Ya, sebenarnya ya tadi ya terkait dengan salah satu mahasiswa putra gitu kan IPK terbaik di angkatan aku. Sebenarnya dulu awal kayak ngelihat kan dulu semester 3 awal ya, berarti dari semester 2 ngelihat teman-teman kan kebetulan waktu pengumuman KRS-an mau masuk semester 3 ngelihat teman-teman yang IPK-nya bagus-bagus, dan ya sebenarnya aku juga ibaratnya di bawah dikit lah ya, makanya nggak masuk ke pengumuman tersebut. Jadi kayak kapan ya bisa gitu diumumin gitu kan waktu KRS-an. Sudah itu awal mula motivasi aku tuh ibaratnya harus bener-bener, karena dulu aku ngerasa di PKU tuh nggak maksimal banget di akademi, karena aku ngerasa kayak semester 1, semester 2 fokus aku adalah gimana cara aku survive, apalagi dulu kan ada mata pelajaran yang bisa dibilang kayak nyebelin juga kayak fisika, kimia dan semacamnya yang memang backgroundnya bukan aku banget. Terus kayak ya udah jadinya di semester 1 2 PKW itu belum maksimal lah akademik, tapi pas setelah ada pengumuman itu bahwasanya ada setiap KRS itu ada pengumuman IPK terbaik. Nah itu motivasi awal aku tuh kayak nggak mau tahu caranya gimana, dimulai dari semester 3 masuk departemen aku harus memperbaiki nilai gitu, ibaratnya naikin nilaiku. Dan ya udah saat itulah grindingnya gitu usahanya dimulai gitu kan. Sebenarnya masalah balancing tadi ya, sejujurnya kan orang bilang gimana sih cara manajemen waktu gitu, time management dan semacamnya. Sebenarnya menurut aku tuh ya memang ada namanya konsep time management, tapi ada yang lebih dalam lagi gitu, ada yang lebih ibaratnya menurut aku lebih mudah untuk diaplikasikan. Karena kan kadang kita bingung kan time management, kita harus ngatur berapa menit atau berapa jam atau dalam satu hari kita harus ngapain aja. Ada yang namanya konsep prioritas. Nah itu yang aku gunakan untuk membantu aku time management, karena ibaratnya dalam menurut aku ya ngelihat perspektif orang gitu kan, sehari-harinya tuh pasti punya banyak prioritas yang berbeda. Nah tinggal kita tentuin aja prioritas 1, 2, 3, 4, 5 nya, karena kita nggak bisa ngelaksanain ngejalanin semuanya dalam satu waktu kan. Kita harus susun berdasarkan prioritas yang kita ya susun lah kayak gitu kan. Ya udah saat itu juga ya udah aku shifting nih yang tadinya prioritas aku tuh untuk survive, untuk dapat relasi, untuk dapat kenalan, aku jadiin itu poin kedua. Nah poin pertama aku adalah akademik, dan mulai saat itu juga prioritas aku setiap kuliah aku sebisa mungkin ya nyatet minimal, terus kayak ibaratnya apa ya, setiap seminggu sekali gitu kan aku usahain banget buat nge-review materi, walaupun memang ujung-ujungnya tuh kayak susah ya, susah kayak maunya di weekend, apalagi dulu semester 3 di weekend maunya istirahat aja, mau tidur dan semacamnya. Tapi ya seenggaknya adalah kalau misalkan aku konsepnya tuh adalah namanya membayar gitu. Membayar tuh namanya misalkan di hari ini aku bener-bener malas-malasan, aku bener-bener maunya rebahan doang, maunya nyantai aja, tapi di hari besok atau satu tanggal tertentu, nah aku harus bener-bener bayar hari malas aku itu kayak gitu. Jadi sistemnya kayak ya udah di switch aja, yang sekarang aku malas, oke aku boleh malas, tapi nanti aku harus bener-bener dikejar kayak gitu. Dan alhamdulillah ya selama semester 3, semester 4 itu masih bertahan, walaupun ya memang ya naik turun sejujurnya intensitasnya, tapi ya jujur aku juga salah satu mahasiswa yang SKS gitu sistem kebut semalam ya kan ya, tapi walaupun SKS tersebut ya setidaknya aku ada konsep di mana kalau lagi kuliah benar-benar usahakan banget adalah ngedenger dosen, karena aku kan sebenarnya kalau gaya belajar ya aku udah bisa identifikasiin aku juga dari gaya belajar aku sebenarnya tuh campuran tapi lebih ke visual. Nah nggak tahu kenapa lama kelamaan di kuliah ini
audionya juga masuk tuh. Jadi kayak aku misalkan baca soal terus ada kata kunci apa, aku tiba-tiba muncul tuh ucapan dosen sebelumnya. Jadi kayak kata ini kan kata dosen dulu gini inget ya. tiba-tiba inget muncul. Nah makanya mulai dari sekarang juga aku sebisa mungkin kalau masuk kelas ya dengerin, minimal denger, kalau nggak nyata nggak apa-apa tapi minimal denger, karena memang di kuliah tuh yang ditekankan tuh pemahaman gitu. Memang ada hafalannya cuman setidaknya hampir pengalaman aku 60% ke atas tuh pemahaman terhadap suatu konsep. Apalagi kita kan ilmunya ilmu terapan banget ya, dalam artian kayak kita pengembangan masyarakat bukan komunikasi murni. Jadi benar-benar harus hafal banget pemahamannya, harus tahu konsep dari semua teori dan makanya minimal mungkin dengerin. Dan alhamdulillah sebenarnya itu aku bisa dibilang ya bonus lah ya buat bisa jadi salah satu IPK terbaik putra di angkatan aku, dan harapannya bisa terus bertahan hingga nanti gitu ya semester akhir biar bisa ya dapat titel cum laude juga gitu kan semacamnya. Ya udah gitu sih paling sebisa mungkin memprioritaskan sih kalau dari aku ya, bukan memanajemen waktunya tapi lebih fokus ke prioritaskan apa yang mau dijadi nomor satu kan kayak gitu. Alhamdulillah berarti emang udah ngerayapnya udah dari dulu ya. Iya. Sampai sekarang alhamdulillah kecapean. Iya, gimana lagi ya, namanya mahasiswa. Maha kan, bukan siswa biasa tapi mahasiswa gitu. Terus kalau misalnya tadi tuh udah sempat disinggung beberapa, kalau misalnya organisasi itu menurut Kak Ujan tuh ngeganggu nggak sih? Kayak atau malah itu jadi penopang buat akademik Kak Ujan gitu sendiri? Oke, menurut aku sendiri ya dari segi organisasi itu sebenarnya bisa dilihat dari perspektif yang kamu ambil. Misalkan kamu mau masuk organisasi itu karena apa? Perspektifnya dilihat dari mana? Kayak misalnya kalau masuk organisasi kamu landasannya cuman FOMO doang atau cuman kayak ini organisasi ternama nih, punya nama di tingkat kampus, tingkat internasional semuanya, itu jatuhnya malah memperlambat atau menghambat kamu untuk berkembang. Tapi beda kalau misalkan kamu perspektifnya sebelum masuk sebuah organisasi itu, organisasi ini tuh ada misalkan divisi atau ada kegiatan yang bakal menopang aku dalam suatu hal, misalkan akademik, atau menopang aku dalam hal pengabdian masyarakatnya atau sosial dan semacamnya. Nah itu pasti bakal menunjang banget, karena yang aku lihat ya, sejujurnya kalau aku pribadi bukan anak yang organisatoris gitu kan. Maksudnya aku lebih suka mengimplementasikan langsung kayak kepemimpinan aku, manajemen aku, terus kayak berpikir kritis tuh langsung gitu, kayak event lah, project gitu, project yang memang jelas. Karena kan organisatoris tuh jatuhnya lebih ke kayak ada durasi waktu yang cukup lama kan, cukup panjang dan semacam. Dan aku jujur merupakan pribadi orang yang adventurous lah ya, nggak suka diem banget lama di satu tempat, pengennya kesana kesini. Jadi aku rasa organisasi itu kurang bisa mendukung aku untuk berkembang. Makanya aku tuh aktif banget di organisasi itu di semester awal aja, 1, 2, 3 aja. Nah mulai semester 4 aku ya serabutan sana sini. Tapi buat teman-teman semua gitu kan yang lain, kalau misalkan memilih gitu, mau mencoba memilih organisasi sebagai rumah untuk berkembang, itu adalah aku bisa bilang sangat recommended banget gitu ya. Apalagi teman-teman tahu apa yang teman-teman butuhkan. Misalkan organisasi A ini ada A, B, C, D, F, G, H, I, yang bisa menunjang teman-teman dan dirasa itu yakin banget teman-teman butuh, ya udah gitu, kenapa enggak? Karena balik lagi, aku menganalogikan sebuah organisasi itu rumah kan, tadi kalau disebut rumah terus rumah. Kenapa? Karena rumah tuh ibaratnya sebuah tempat wadah untuk berkembang kan. Kayak kita dimulai dari dulu keluarga rumah kita, ayah kita, ibu kita mengajarkan A, B, C, D. Nah itu sebenarnya bentuk lain dari organisasi gitu. Kalau misalkan organisasinya dirasa sesuai dengan kebutuhan, sesuai passion, itu bakal menjadi rumah untuk berkembang yang sangat bagus. Tapi kalau dirasa cuman FOMO, apalagi kalian nggak cari tahu dulu gitu kan organisasi ini tuh fokusnya kemana, A, B, C, D, F, G, ya udah malahnya jadi kalian capek sendiri gitu. Jadi sebenarnya nggak ada organisasi yang jelek, nggak ada organisasi yang buruk. Yang ada tuh organisasinya itu sesuai dengan kita atau enggak, kayak gitu. Sesuai sama kita atau enggaknya, cocok atau enggaknya. Betul. Terus organisasi juga bisa jadi bahan belajar juga buat kita betul, ya. Buat explore lagi, pengen ngedalamin diri kita lagi tuh kurangnya di mana sih. Betul. Dengan organisasi mungkin bisa kita dalamin lagi gitu. Iya, betul. Karena kan ada kadang kita tuh blind spotnya lah, maksudnya kita tuh ngerasa kita udah baik gitu kan, kita ngerasa udah wah keren banget, tapi siapa tahu kalau dari perspektif orang lain berbeda, dan itu menjadi salah satu evaluasi buat kita kan. Nah organisasi adalah tempat buat evaluasi itu gitu. Misalkan kita selama berorganisasi adalah muncul karakteristik A, B, C, D, F, G, dan itu direview sama teman-teman organisasi yang lain. Nah itu bisa jadi bahan evaluasi juga gitu. Oke, mantep banget. Tapi kalau misalnya itu organisasi menurut Kak Ujan tuh ganggu ini nggak sih, bisa tetap kayak berprestasi gitu nggak sih? Tetap sih menurut aku ya, karena jatuhnya dengan kita berorganisasi berarti kita
masuk ke dalam sebuah lingkup yang ibaratnya luas kan, maksudnya kayak pasti ada anggota-anggotanya, ada pengurus-pengurusnya, dan itu ibaratnya bisa jadi salah satu tempat untuk menjalin relasi. Siapa tahu dengan kita ikutan organisasi A misalkan, oh kita jadi kenal Mapres, oh kita kenal misalnya ya orang-orang, salah satu orang-orang berpengaruh di kampus misalkan, kayak gitu-gitu, dan itu kan menjadi bahan untuk kita berrelasi ya, untuk bahan kita untuk kenal juga, dan ibaratnya sharing, tukar pikiran satu sama lain. Kak, gimana caranya untuk ya tadi belajar lebih baik, terus kayak gimana caranya mempertahankan IPK dan semacamnya. Nah itu makanya organisasi tersebut harus benar-benar dinilai apakah butuh dengan kebutuhan kita atau enggak. Itu tadi biar kita tahu, oh pas kita masuk organisasi kita harus ngapain, oh pas udah masuk organisasi kita harus kenalan sama siapa aja, oh pas udah masuk organisasi ibaratnya bikin circle positif ya, bukan circle negatif, circle positif dengan siapa aja, biar nanti pas kita masuk organisasi itu bukan sekedar sebagai anggota doang, tapi kita mendapatkan semua privilege yang ada di organisasi tersebut buat kita juga gitu. Oke, kita lihat indikator keberuntungan juga buat kita ya. Misalnya, kadang juga bermanfaat nggak sih yang. Nah, Ya. satu lagi nih Kak Ujan nih. Ini pesan dari teman-teman nih, ada satu pertanyaan. Pesan buat teman-teman mahasiswa yang lain, mungkin yang ngerasa sibuk tapi tetap pengen berprestasi. Gimana tuh? Oke, kebetulan juga alhamdulillah saat ini juga aku lagi ikutan PKM ya, PKM pendanaan. Dan sebelum ikutan itu kan menurutku ada banyak dilema yang terjadi, kayak ini benar-benar bakal nabrak akademik aku nggak, karena PKM kan ya seperti kita ketahui ajang kompetisi yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat kompleks ya, karena harus bikin proposal, pelaksanaan dan semacamnya. Dan menurut aku ya sibuk itu sebenarnya relatif, jujur sangat-sangat relatif, karena setiap orang punya barrier atau punya batasan sibuk yang berbeda. Kadang misalkan di tengah-tengah, bagi sebagian orang di tengah-tengah tuh udah sangat sibuk, tapi mungkin orang-orang yang sudah jam terbangnya tinggi, setengah tuh bukan apa-apa kayak gitu. Maka dari itu sibuk relatif di sini dalam artian teman-teman harus bisa mencoba untuk merelakan ikhlas gitu. Dalam artian kalau teman-teman merasa sibuk, ya udah rasain sibuk itu gitu. Coba ibaratnya ada yang namanya bukan ekspektasi terbalik sih, bandingkanlah kondisi teman-teman ngerasakin lebih baik sibuk atau lebih baik nganggur gitu. Kan kita sebenarnya nggak mau nganggur ya, dalam kampus kita pengen adalah sesuatu yang kita lakukan. Coba bandingkan teman-teman sekarang misalnya ngerasa sibuk, tapi coba bandingkan kalau teman-teman nganggur, emang mau juga gitu. Mending lebih baik sibuk kan, dalam artian sibuk. Dan sibuk juga selain relatif ada banyak bentuknya kan, ada sibuk yang produktivitasnya positif, ada juga yang produktivitasnya negatif. Apa sih ibaratnya yang istilahnya tuh toxic productivity gitu kan. Ada yang istilah kayak gitu. Nah, coba teman-teman klasifikasiin dulu sibuk teman-teman tuh masuk ke dalam jenis apa. Apakah sibuk hanya sekedar sibuk biasa tuh dalam artian sibuk nyibukin diri, toksik gitu kan, dalam artian gue harus sibuk, nggak boleh ada waktu itu istirahat atau nggak boleh apakah gitu. Atau kalau teman ngerasa sibuk karena ngerasa gue udah ngelakuin semuanya tapi kok kayak masih kurang gitu, kok masih kayak belum maksimal. Nah kalau masih akan ngerasanya kayak gitu, berarti itu masih bisa diperbaiki dengan apa. Udah teman-teman mencoba untuk merasakan sibuk itu, merasakan tuh dalam artian coba di list gitu, semuanya di list, apa saja kesibukan teman-teman, apa saja yang teman-teman lagi kejar sekarang, di list. Terus bagi prioritasnya, mana yang sekiranya paling penting ke yang ibaratnya nggak ada yang penting kan, kurang relevan lah, kurang penting. Terus udah di list tersebut teman-teman coba di action stepnya kayak apa, misalkan di prioritas pertama action step yang bisa dilakukan apa aja, prioritas kedua action step yang bisa dilakukan apa aja. Nah nanti seiring waktu, aku juga pernah ngerasain, nanti tiba-tiba muncul hidayah gitu. Hidayah itu dalam artian apa ya, oh ternyata nggak sesibuk itu loh, karena kalian bisa nge-running down lah ya, bisa ngedeskripsiin, bisa ngejelasin kesibukan teman-teman tuh apa aja. Ternyata nggak sesibuk itu. Kayak aku pernah ada 3 kegiatan panitia, organisasi dan juga kompetisi waktu itu PPKO. Dalam apa ya, kacamata umum kan 3 kegiatan besar itu sibuk mungkin ya. Tapi pas udah aku nge-running down gitu kan, si A ini ngapain aja, si B ini ngapain aja, si C ini ngapain aja, oh ternyata nggak sepusing itu loh. Ternyata masih bisa dikategorikan lagi. Ibaratnya kalau di penelitian tuh ya secara ini induktif lah ya, maksudnya pemikiran teman-teman tuh dipecah dulu dari beberapa konsep gitu, beberapa kesibukannya tuh apa aja, di running, nantilah ketemulah segmen, aku sebut segmen ya, segmentasinya. Jadi kalau misalkan segmentasi A, teman-teman udah tahu harus ngapain, segmentasi B, teman-teman sudah tahu harus ngapain dan semacamnya. Jadi untuk bisa sibuk sembari menjaga prestasi ya, dalam artian
teman-teman tuh jangan takut sama sibuknya gitu, jangan kalah di mental dulu. Teman-teman harus bisa merasakan dulu, harus bisa bisa merelakan lah, ikhlas dulu. Udah tahu sibuk, oke sibuk, terus mencoba untuk melakukan gitu. Jadi jangan berlarut, mencoba melakukan, mencari solusi dengan tadi running down, ngelis deskripsi dan semacamnya. Udah itu ya udah teman-teman, next stepnya apa, actionnya apa, dan siapa tahu ya insyaallah banyak peluang lah untuk berprestasi, karena prestasi kan gak hanya IPK doang yang banyak gitu kan. Organisasi juga masuk salah satu prestasi. Dulu ya kan menjadi ketua OSIS juga prestasi. Itu sebenarnya semua lini bidang, apalagi sekarang gitu eranya makin maju, semuanya tuh bisa dikategorikan sebagai prestasi gitu. Jadi jangan minder, kayak IPK teman bagus, mungkin teman-teman punya bidang lain gitu yang bisa diperjuangkan, yang bisa dimaksimalkan untuk menjadi sebuah prestasi kayak gitu. Tuh. Pesan buat teman-teman terjawab juga sama Kak Fauzan sekarang. Ya semoga terjawab ya. Oke. Terakhir nih Kak, mimpi terbesar Kakak pengen ngapain sih selanjutnya? Oke. Untuk yang besar dulu kali ya. Boleh. Untuk yang big dreams, big goals, sebenarnya dari kecil kebetulan keluarga aku juga ya setiap lagi sebelum tidur, setiap lagi kumpul keluarga dan semacamnya selalu dicanang-canangkan the next president gitu kan. Amin gitu. Ya jadi kayak ini anak Jan nanti sebisa mungkin maksimalkan untuk jadi orang nomor 1 gitu kan di negara ini, yaitu presiden. Awalnya aku ya skeptis, maksudnya kayak aku nggak mau gitu kan ngurusin negara, ngurusin orang-orang sebanyak itu, populasi suatu negara dan semacam, ngurusin apalagi sekarang setelah masuk kuliah jadi kenal politik, jadi kenalin nggak beres. Tapi lama kelamaan sebenarnya pesan dari orang tua aku tuh bukan menjadi presidennya justru, tapi menjadi orang bermanfaatnya. Karena kan sebenarnya sebaik-baiknya orang adalah orang bermanfaat kan, dan itu yang jadi acuan aku. Makanya sekarang ibaratnya aku ngambil peluang tuh untuk menjadi posisi ketua terus kan. Ibaratnya aku usahakan untuk menjadi ketua. Kenapa? Karena dengan menjadi ketua aku mendapatkan sebuah privilege untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Dengan aku menjadi ketua, aku bisa mempunyai sumber daya baik alam ataupun manusianya gitu ya, untuk memberikan manfaat sebesar yang aku mau gitu. Nah itu mungkin action kedepannya gitu kan. Yang besarnya big dreams-nya memang salah satunya ya kalau nggak jadi presiden gitu ya, amin. Ya pokoknya intinya menjadi orang besar gitu, orang sukses ya udah besar sih. Jadi suksesnya mungkin ya. Suksesnya udah jadi orang sukses gitu kan, yang bisa bermanfaat lah sama seluruh umat gitu, utamanya negara ini gitu kan. Ya ibaratnya siapa sih yang nggak mau menjadi sosok individu yang ya suri tauladan dan bermanfaat gitu kan untuk umatnya gitu kan semacamnya. Dan untuk sekarang next step misalkan ya, sekarang alhamdulillah udah terpilih ya, calon terpilih sebenarnya kan karena belum dilantik juga ya. Terpilih duta batch 11, dan nextnya apa sebenarnya konsisten aja sih, karena ibaratnya aku sebenarnya per tahun tuh planning ya, planning sekarang. Jadi planning aku kan ikutan kompetisi atau PKM sama duta, sama ya nanti beberapa mungkin kemarin SOC udah beres juga dan mungkin ada tambahan lagi. Intinya tahun ini beresin dulu aja semuanya, duta misalkan nanti udah terlantik melaksanakan tugas dan amanahnya sesuai dengan mandatnya juga. Terus nanti ini PKM ya sebisa mungkin Timnas gitu, karena satu-satunya mewakili FEMA. Mohon doanya. Amin, biar lancar semuanya. Ya, lancar semua, semoga bisa Timnas gitu dari FEMA. Terus ya udah sampai semua itu beres, nextnya mungkin berarti masuknya ke next year, karena ini sebenarnya kita udah masuk September juga ya, udah akhir-akhiran. Next year-nya kemungkinan besar aku bakal fokus ke pasca kampus. Nanti misalkan kampus setelah lulus sarjana mau ngapain. Makanya aku juga sebenarnya rada gimana gitu kan. Seperti yang kita ketahui ya, KPM kan sebenarnya tidak ada program khusus untuk magang ya, betul. Gitu. Jadi ya itu challenge buat aku juga, dengan keterbatasan tersebut gimana caranya aku bisa memanfaatkan yang ada ini biar aku bisa mengenal dunia kerja nanti. Misalkan kalau nggak magang mungkin mau ada volunteer atau apa yang ibaratnya nggak nabrak sama akademik, yang setidaknya bisa menunjang aku lah nanti misalkan kerja itu di mana. Karena memang ya udah sih ibaratnya apa ya, aku ngerasa di kampus ini tinggal masanya itu masa untuk ibaratnya orientasi lagi lah. Karena aku sebenarnya sistem planning aku tuh kayak dirapel gitu, ditarik lebih awal. Kayak misalkan di semester 1 aku tarik semua kan, semua kesibukan organisasi panitia ditarik, terus sekarang ditarik semua kompetisi dan duta juga semuanya. Nanti juga di semester 6 ke atas berarti ditarik juga pasca kampusnya kayak magang dan semacamnya. Jadi ya untuk saat ini kedepannya insyaallah ya dengan izin Allah juga, karena kan ya siapa lagi gitu ya yang bisa mengiyakan dan ibaratnya mewujudkan itu ya cuman Allah. Semoga dapat rezekinya biar bisa nanti di pasca kampusnya lancar gitu.
Amin ya rabbal Ya. alamin. Semoga semuanya bisa lancar. Ya. Teman-teman juga bisa Betul. contek-contek mungkin ya. Iya. Tips and triknya dari Kak Ojan tuh Iya. gimana? Karena kalau misalnya kita lihat juga Kak Ojan ini kan bukan orang yang biasa-biasa ya. Iya, yang biasa. orang-orang tuh tahu siapa Kak Ojan. Cukup, Terus, ya, lumayan. terus bisa apa ya, kita jadiin motivasi mungkin ya. Kalau misalnya Kak Ojan tuh di semester ini tuh udah ngapain aja sih. Di semester ini udah ngapain aja dan nantinya mau ngapain aja sih gitu. Kalau menurut aku sih itu juga satu bagian yang menurut aku satu privilege juga. Alhamdulillah kasal aku Kak Ojan. Jadi Itu mungkin dia. bisa sharing-sharing Ya, itu juga, harus. bisa tanya-tanya. Siapa tahu desolnya juga duta. Amin, kita doain Amin, aja ya. ya. Soalnya benar sih Haidar, kayak bisa mungkin dengan waktu yang ada ya kita manfaatkan untuk bisa melihat nanti tuh kita bakal jadi apa sih. Nah, itu Iya. salah satu motivasi aku juga, kayak sebelum masa itu datang dari sekarang nih, karena aku punya kayak semacam punya mantra gitu ya, atau bukan mantra sih, berarti kayak suatu frasa, perkataan atau kalimat yang ngebuka banget pikiran aku. Karena ibaratnya nih masa depan, kata-kata itu masa depan tuh dimulai dari sekarang, dari masa ini yang nantinya tuh akan dikenang menjadi masa lalu gitu. Jadi sebisa mungkin untuk teman-teman itu punya masa depan yang baik, untuk teman-teman tuh punya masa depan yang diinginkan, yang dibayang-bayangkan, yang diimpi-impikan, kalian tuh harus mulai dirancang dari masa sekarang. Kenapa? Karena sebelum itu menjadi sebuah masa lalu yang biarnya masa lalu udah nggak bisa diubah kan. Kalian cuma bisa ngubah masa depan dengan masa sekarang gitu. Itu jadi mantra aku sekarang. Itu teman-teman mungkin bisa dicontoh ya. Itu versi Kak Ojan. Ya, Mungkin coba teman-teman cari versi terbaik Betul. dari teman-teman sendiri. Karena Betul. tiap orang punya Beda-beda. versinya masing-masing gitu. Oke Kak Ojan, makasih banyak Ya, makasih. buat waktunya. Alhamdulillah bisa hadir di podcast ini membersaing kita semua. Buat sharing-sharing, buat apa ya, cipika-cipiki lah bareng-bareng ya kan. Ya bercanda. Setelah dibalik kesibukannya yang alhamdulillah padat ya, Ya, alhamdulillah cukup. ada kerjaan juga. Ya, ada kerjaan cukup. Oke, sip, itu aja Baik. mungkin dari podcast kali ini. Ada yang mau disampaikan Kak Ujan? Pesan mungkin buat teman-teman. Pesannya nasi goreng jangan pedas. Bisa aja. itu pesannya. Ya, pesannya selalu jangan lupa tersenyum, bahagia, dan karena apa ya, senyum ibadah ya. betul. Senyum ibadah, dengan siapa tahu dengan teman-teman tersenyum, teman-teman juga bisa bikin orang lain tersenyum dengan melihat teman-teman. Udah, itu aja intinya, bahagia, dan ya apapun itu yang terjadi itu ketahuilah yang terbaik gitu ya gitu. Oke, sip. Thank you Kak Ujan. Ya, makasih juga. teman-teman semuanya. Kasih dulu dong. Yes. Ya. Kita balik lagi di podcast selanjutnya. Sip. Dadah. Ya.